Ibu tahu aja Pak. Baik, kita mulai saja Bapak-Bapak. Youtube-nya belum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, Pak Ari, apa kabar Pak Ari Alhamdulillah Cipto? baik Lut. Pak Ari Alhamdulillah Cipto, apa baik, kabar? Coach. Sudah ngirim cukolom hari ini Pak Ari? Siap, Coach. Teriring siang hari ini, Coach. Kami atas nama kelompok 6 mengucapkan selamat ulang tahun, Coach. Tahu dari Semoga siapa? panjang Ayo, umur, tahu sehat dari siapa? selalu. Selamat ulang Ulang tahun, tahun. Coach Aril. Pak Ari tahu dari siapa ya? Siapa yang bocorin? Alat, Coach. Banyak intelijen saya, Coach, di Lingga, Coach. Yang angkatan 4 ya? Kemarin saya dapat kejutan dari angkatan 4 tuh. Setelah ngajar, ternyata mereka Iya, mau Coach. itu. Iya. Oke. Pak Aril, salam dari Pak Gupran, Pak Aril kemarin. Pak Gupran ketemu di mana Pak Gupran? Pak Gupran di kantor kita sekarang, Pak. Loh, bukannya Pak Gupran itu di BKPSDM? Iya, per 8 Agustus kemarin jadi sekdin di SDM. Oh, iya ya, dia udah di BKPSDM dulu kan? Iya, kemarin di sekban di BPSDM. Oh, iya. Nama gaulnya Pak Prans. Pak Pran Apa? kan? Pak Pran Iya, nama gaulnya. Pran. Iya. Dia pernah ke Linggau nguji Iya, benar. latsar. Bimbingan saya kebetulan saya coachnya yang dia uji yang coachnya saya gitu. Makanya kenal. Oke. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Jadi ketemu lagi kita di siang ini. Ini adalah sinkronus kedua kita untuk agenda pertama. Ya, ngomong-ngomong sinkronus pertama itu sudah saya upload, sudah bisa dilihat ya. Ya, sudah bisa dilihat belum di YouTube-nya? Ada ya? Ya, sudah Pak. Oke, iya itu saya upload supaya jadi bisa menjadi apa ya? Rekam jejak digital Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu pernah mengikuti PKP, bahwa kita pernah bertemu di suatu masa gitu. Walaupun melalui virtual ya. Untuk saat ini melalui virtual. Nanti tanggal berapa Bapak mau masuk klasikal? Nanti ketemu saya di klasikal ya. Iya. Oke. Ya siapa tahu besok-besok ke depannya nanti Bapak Ibu begitu kangen suasana PKP e-learning bisa dibuka kembali. Iya, bisa Siap, Pak dilihat-lihat. Aril. Iya. Oke. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibunya belum ada. Jadi hari ini adalah sinkronus kedua, materi desain pembelajaran kita cuma dua saja Bapak Ibu. Yang pertama berbagi pengalaman sedikit, Bapak Ibu bercerita tentang pengalaman Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas asinkronus. Kemudian yang kedua paparan tugas kelompok dan juga tugas individu. Oke, baik. Kita mulai yang pertama Pak Ali. Silakan Pak Ali Aldaid. Silakan Pak Ali bercerita Pak Ali apa pengalaman Pak Ali mengerjakan tugas asinkronus baik yang kemarin maupun yang hari ini Pak Ali. Suaranya belum kedengaran Pak Ali. Ya, suaranya belum kedengaran Pak Ali. Oke, nggak apa-apa. Perbaiki dulu Pak Ali. Kalau Pak Budi gimana Pak Budi? Pak Budi Hamidi, gimana Pak pengalaman Bapak? Tadi saya lihat Pak Budi udah ngoceh-ngoceh, tapi nggak kedengeran kan? Mungkin Bapak sudah nggak sabar mau cerita lagi ya? Silakan Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bro. Ya, selamat siang Pak Budi. Teman-teman. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan kesehatan. Nah, jadi ini sudah masuk hari kedua, Bro, Ya. dalam pembelajaran kita yang
salah satunya pengalaman gembira apa ya di sekaligus malam cukup banyaknya bisa kita terima Hmm. dan kita pahami Hmm. dan untuk aplikasinya kok dari di sistem sepertinya kita harus loginnya itu harus berulang kali. Ya. Jadi kita harus keluar lagi, harus masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Nah, ketika kita mau upload tugas, ternyata itu belum agak hang ya, keluar lagi, masuk lagi. Jadi waktunya itu akan ada sedikit melewati batas waktu diminta untuk tugas. Nah, jadi itu. Jadi mungkin karena banyaknya yang menggunakan aplikasi tersebut, jadi kita harus banyak bersabar juga tuh dalam mengupload. Jadi teknis kita juga kita bersiasat. Jadi sebelum 1 jam kita harus berupaya untuk mengupload juga. Gitu aja. Seperti itu kok kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Jadi menurut Pak Budi ya kita perlu berusaha lagi ya Pak ya. Jangan menyerah Pak ya. Gagal coba Ya. lagi gitu kita upload ternyata gagal kita coba lagi gitu ya. Oke. Baik, thank you Pak Budi. Kita kembali ke Pak Ali. Gimana Pak Ali? Cek, izin coach. Ya, silakan. Ya, kedengaran Pak Ali. Ya, sebelumnya terima kasih waktunya coach. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya pengalaman saya untuk mengerjakan tugas dari yang kemarin sudah coach terangkan itu, saya masuk salah satu yang bingung coach. Bingungnya kenapa? Ya, bingungnya kenapa coach? Karena memang pembelajaran online ini ya kan mau dilihat gimana apanya kan contoh tugas yang baik dan benarnya atau termasuk membuat video itu sampai sekarang pun saya belum mengupload tersebut coach. Kenapa Pak Ali? Masih saya proses coach. Tapi nanti sore saya selesaikan izin coach. Ya makanya masih terkendala lah coach karena butuh juga kalau masukan-masukan dari misalnya nanya ke teman saya coach. Teman-teman yang ada di kelompok satu ini, Pak gimana Pak? Apakah saya mau lihat gambaran doang kayak gimana biar efektif lah itunya kan kita dalam pembelajaran ini terus mengerti cara mengerjakan tugasnya. Ya, itu salah satu kendala saya sih, coach. Kalau saya bilang, coach. Ya. Saya, coach. Oke. Terima kasih Pak Ali yang telah berbagi pengalamannya. Wajar Pak kalau bingung, wajar karena ini baru hari pertama, hari kedua kita belajar ini, dan juga wajar juga kalau menemui kebingungan ya karena mungkin selama ini kita belum terlalu dekat dengan teknologi ya Pak Ali ya. Ya, oke. Jadi hikmahnya dengan kita ikut PKP yang blended ini yang sekarang masa e-learning, kita bisa lebih banyak mengenal tentang teknologi. Ya Pak Ali ya? Iya. Siap, Kemarin sudah saya bilang tuh rombongan Pak Ali kalau ada kesulitan silakan hubungi saya. Pak Ali kan tinggal jalan lurus nanti dari Muara Bungo sampai ke Lingkau. Siap, coach. Siap salah, coach. Iya. Jalan kaki aja Pak Ali dari Muara Bungo sampai ke Lingkau. Sampai nanti. Nggak usah belok-belok. Di Musirawas di kebakar orang ntar, coach. Kalau malam hari, coach. Iya, jadi dari Muara Bungo, Sarawangun, Muratara, Musirawas sampai ke Lingkau. Ya, melewati berapa kabupaten ya? Sarawangun, Muratara, Musirawas, 3 kabupaten. Ada Bangko juga, coach. Oh iya, Bangko, Muara Bungo dulu, Bangko dulu ya, Muara Bungo, Bangko ya. Bangko, Sarawangun, ya. Merangin, apa Merangin? Enggak, Merangin itu Bangko itu, coach. Oke.
Oh, jadi 4 ya Pak ya. Bangkok, Ralangun, Muratara, Musirawas, baru sampai Kuta. Siap, Melewati 2 provinsi juga ya. siap. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ali dan juga Pak Budi yang telah bercerita tentang pengalamannya saat mengerjakan tugas-tugas asinkronus baik yang kemarin maupun yang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke paparan. Ya, ke paparan mungkin kita mulai dulu dari tugas kemarin. Tugas kemarin itu adalah tugas kelompok, di mana ada 2 kelompok. Ya, Bapak Ibu sudah menunjuk siapa yang juru bicaranya yang akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin kita mulai dulu dari kelompok 1 ya. Kalau nggak salah pembagian kelompoknya kelompok 1 itu dari nomor urut 1 sampai 5 ya. Benar. Kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, silakan. Siapa yang dari kelompok 1 nomor urut 1 sampai nomor urut 5? Siapa yang jadi juru bicaranya kemarin? Pak Ali. Oh, Pak Ali ya. Oh, Pak Ali lagi. Pak Ali apa Pak Ari ya? Oh, Pak Kalau saya Ali. Pak Anton ini Pak. Iya, kalau nggak salah itu kan A semua itu ya. Ali, Iya. Anton, Adi, ada Adi seperti itu. Aryo, Albabun, Pak Albabun. oke. Pak Albabun udah masuk ya? Belum masuk ya. Antoni mentang wongnya tak ada disuruh. Woy. Coba kalau tadi orang Pak Babang nggak masuk, nggak berani dia. Iya. Oke, silakan siapa? Kesepakatan kelompok 1 siapa? Ayo balik. Pak Anton boleh tuh. Coach. Oke. Oke, silakan Pak Anton, Pak Anton. Gantian, kata Pak Ali Oke, tadi saya sudah. jadi. Siap. Oke, silakan Pak Anton. Bentar ya Pak. Ya, Oke. Ini sinyalnya. Baiklah, ayo Pak Assalamualaikum Anton. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Izin Pak Ariel Ya, silakan dan Pak. rekan-rekan semuanya. Ini kita dari kelompok A, terdiri dari 5 orang. Saya sendiri Anton Sujarwo, kedua Pak Ari Ismanto, ketiga Pak Adi Almapega, yang keempat Pak Albabun Ilham, yang kelima Pak Ali Al-Daib. Di sini tugas kelompok kita membahas masalah penguatan etika dan integritas aparatur dalam mencegah penyakit birokrasi. Ini gimana cara muncul? Izin Pak, ini paparannya nggak bisa dimunculin ya, sinyal saya kurang ini ya. Iya Pak Anton ya. Atau bisa minta bantu yang dari anggota kelompoknya yang bisa share screen. Untuk jadi asrot, asisten Ya, sorot. boleh. Siapa asrotnya? Boleh Pak Ari Ismanto, atau Pak Aryo, atau Pak Adi, Pak Ali, atau Pak Budia. Oke, itu bisa tuh Pak Anton. Ntar lagi coba. Ya. Muncul nggak Pak ya? Nggak muncul Pak. Hmm. Pak Anton ini dulu, tutup dulu share screen-nya. Pak Anton buka dulu file yang mau ditampilkan. Baru nanti share screen lagi. Yang ini ditutup dulu Pak Anton. Yang share screen sekarang ditutup dulu. Nah, baru buka dulu file Pak Anton. Pak Anton yang file yang mau buka. Udah sih Pak, sebenarnya sinyalnya agak lambat. Iya.
gitu baru muncul. Oke. Betul Pak ya? Ya. Kemudian saya ulang nih, untuk kelompok A kita membahas tentang penguatan etika dan integritas aparatur dalam mencegah penyakit birokrasi. Birokrasi pemerintahan merupakan instrumen penting dalam kehidupan masyarakat. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, pelayanan kepada masyarakat belum bisa dikatakan baik, karena pelayanan yang disediakan pemerintah belum bisa dikatakan baik, karena pelayanan yang disediakan pemerintah belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu konsep utamanya etika birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Standar perilaku pemberi layanan dapat dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas. Untuk integritas aparatur, hal-hal yang menyebabkan etika dan integritas saat ini terus menjadi perhatian publik saat ini, salah satunya yaitu tekanan untuk berbuat lebih baik dari pemerintah sebelumnya. Penyakit birokrasi ini terjadi karena menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menyebabkan buruknya citra birokrasi. Dan seringkali segelintir birokrat itu menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Dan ini strategi dan solusi pemecah masalah, menginvestigasi dan menganalisis langkah-langkah atau strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan etika dan integritas di kalangan aparatur pemerintahan dengan tujuan akhir mencegah berbagai bentuk penyakit birokrasi yang dapat merugikan kinerja dan citra pemerintahan. Penyebab penyakit birokrasi, yang pertama itu rekrutmen dan penempatan birokrat yang tidak berdasarkan sistem merit. Dan yang kedua, biasnya kepentingan politik dan kepentingan administrasi. Terus ketidakmampuan membedakan lingkup pribadi dan lingkup organisasi. Konflik loyalitas, gaya hidup materialistik dan hedonistik, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mencegah penyakit birokrasi itu sendiri, yang pertama itu rasionalisasi pola perilaku dan tindakan berdasarkan kepentingan publik. Yang kedua, keterbukaan pemerintah dalam membangun kepercayaan dan partisipasi publik. Yang ketiga, demokrasi, keadilan sosial, dan pemerataan. Kebijakan yang pro rakyat, perbaikan kinerja yang berorientasi pada pelayanan prima, serta lemahnya penegakan hukum. Dan ini area perubahan dari hasil yang ingin dicapai. Dari organisasi, hasil yang diharapkan itu organisasi yang tepat fungsi dan ukuran. Untuk tata laksana, sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Untuk sumber daya dan manusia aparatur, SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, dan profesional. Untuk peraturan perundang-undangan, hasil yang diharapkan itu regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. Untuk pengawasan, meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dan untuk pelayanan publik, hasil yang diharapkan itu pelayanan prima sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta akuntabel. Dan yang terakhir itu budaya kerja, hasil yang diharapkan itu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Dari paparan singkat yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya pembangunan bangsa memerlukan tatanan birokrasi yang ideal ditunjang dengan SDM profesional, bersih, berwibawa, dan bebas dari KKN. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan etika dan integritas pada aparatur sehingga mampu menempatkan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas. Mungkin demikian paparan singkat dari kelompok A, Pak Ariel, dan rekan-rekan semuanya. Mungkin ada yang bisa kita bahas dari paparan ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Pak Anton yang mewakili kelompok A. Ya, silakan dari kelompok B ada tanggapan, saran atau komentarnya gimana? Silakan kelompok B. Yang kelompok B ada siapa-siapa tuh? Pak Dasrial, ada Pak Budi, ya. Silakan tanggapannya kelompok B. Come on, tidak ada tanggapan? Oke, atau kita pindah dulu kelompok B. Ya, Nanti, gimana? ya silakan kelompok B. Terima kasih Pak Anton, mewakili kelompok Ya, A. sama-sama Silakan Pak kelompok Ril. B. Ya, silakan kelompok B. Mohon izin, Coach. Ya, Boleh di stop dulu share screen-nya biar April jadi asrotnya. oke Pak Anton, ya, oke sudah di stop Pak Anton. Ya, silakan Bu April. Bu April ya, Bu April. Udah kelihatan? Sudah Bu April. Ya, silakan Pak Ketua. Oh, Bu April itu kena asrotnya, asisten Ya, sorot ya. asrot, Oh, ya. asrotnya aja ya. Ketuanya siapa Bu April? Ketuanya siapa Bu? Kami biasanya kalau perempuan dipimpin kan Pak. Kalau nggak enak memimpin bapak-bapak. Oh, gitu. Iya, pinter Bu April ya. Siapa Bu Bisa, April yang bisa, ditunjuk bisa. ketuanya? Yang namanya di atas saja, Pak Aryo Pratama. Oh, Pak. Karena kita kurang. Oke, Pak Aryo, Pak Aryo. Mana Pak Aryo? Ya Pak, Ya, silakan Pak Aryo. baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Izin membantu memaparkan dari kelompok 1 tim B. Sama rekan-rekan kami 5 orang, saya, Pak Arif, Bu April, Pak Budi, dan Pak Dasrial, yang mana setelah kegiatan Zoom bersama Coach Ariel kemarin, kami melakukan agenda lagi untuk melakukan diskusi singkat dengan tim. Baik, next. Mohon izin Pak, berdasarkan dari apa yang diperintahkan di soal, kami diminta untuk mencari salah satu artikel ataupun video yang mana akan coba kami kupas bersama tim. Semuanya ini nanti adalah kesepakatan seluruh tim berdasarkan hasil diskusi Zoom kemarin. Yaitu Pak, tema yang kami ambil ada satu artikel tentang kasus korupsi dari pengadaan EKTP yang mungkin pada zamannya sempat booming. Akhirnya kami coba angkat, kemudian kami kupas bersama-sama berdasarkan ide-ide dari kawan-kawan satu tim. Yaitu kasus korupsi EKTP yang mana pada tahun 2011 itu mencapai kerugian negara sekitar 2,3 triliun, Pak. Next. Kemudian kami menganalisis masalah Pak, dampak dari korupsi tersebut. Ya, salah satunya adalah bagaimana cara dilakukannya untuk memberantas korupsi di negara ini. Namun belum adanya keseimbangan antara solusi dan tindakan dalam memberantas korupsi tersebut. Kemudian pemberian saksi yang kurang membuat para pejabat elit terkesan
biasa saja ketika melakukan kegiatan tersebut. Next. Strategi dan solusi. Beberapa strategi dan solusi, Pak, coba kita rangkum di sini, antara lain perbaikan sistem, yaitu merupakan transparansi KPK terhadap LHKPN, yang memberikan saran dan solusi terkait pemberantasan korupsi. Modernisasi dalam hal sistem transparansi, yaitu sistem berbasis online, reformasi administrasi yang sudah ada dan berjalan. Kemudian yang paling penting adalah memaknai butir-butir sila Pancasila dengan baik. Contohnya seperti sila pertama. Sebagai pejabat pengawas, agar senantiasa mengingatkan stafnya bahwa Tuhan terus mengawasi perbuatan mereka. Ini salah satu nilai Pancasila yang terkandung, Pak, dalam sila kedua, menjadi pelopor teladan dalam menunjukkan tabiat yang baik dan menjunjung tinggi HAM, menyadari bahwa dana-dana negara yang dikelola merupakan dari rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat demi kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Sila ketiga, pejabat pengawas haruslah mementingkan persatuan Indonesia daripada memberikan perpecahan negara Indonesia karena ulah tangan yang tidak bertanggung jawab, yaitu salah satunya adalah korupsi. Kemudian sila keempat, pejabat pengawas selalu menjunjung tinggi nilai musyawarah dan atau rapat dalam hal mendasar suatu keadilan dalam melayani masyarakat agar tercipta cita-cita bangsa Indonesia. Sila kelima, pejabat pengawas wajib mengedepankan keadilan baik kepada staf maupun pelayanan kepada masyarakat secara merata tanpa terkecuali. Simpulannya, Pak, Pancasila menjadi salah satu solusi untuk terhindar dari tindak korupsi yang ada di negeri ini, khususnya pejabat pengawas. Pejabat pengawas harus memaknai butir-butir sila Pancasila dengan baik. Pastinya hal-hal yang berdampak negatif bisa terkurangi. Pejabat pengawas harus menjadi pelopor dalam proses reformasi birokrasi dan modernisasi sistem untuk menutup celah-celah dari korupsi tersebut. Nah, demikian Pak, ini salah satu dokumentasi hasil rapat bersama rekan kerja kelompok, sehingga insya Allah berjalan dengan lancar. Mohon izin apabila ada kesalahan kata atau penyampaian, pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Aryo. Silakan dari kelompok A, tanggapannya. Dari kelompok A, tanggapannya gimana? Tanggapannya? Iya. Ini kayaknya perlu ngopi dulu ini Bapak-bapak nih. Kayaknya siang-siang gini ngantuk kayaknya ya. Iya. Pak Ibunya juga Dasrial udah perlu, ngopi Pak. belum, Pak Dasrial? Pak, Siap Gimana, belum, Pak? Pak? salah. Coach, Gimana Bu April? ibunya juga perlu kopi, bukan bapak-bapak aja. Emang Bu April ngopi? Iyalah, Pak. Oh gitu. Ya. Iya. Biasa yang ngopi itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu yang ngopi biasanya wanita perkasa itu, Bu. Wanita yang kuat, Bu. Iya. Oke, silakan dari kelompok A. Iya. Mohon izin, Pak. Iya. Mohon izin, Pak. Bapak. Ya, silakan Pak. Pak Ari. Pak Ari Sugiono. Gimana Pak Ari Sugiono? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Selamat siang semuanya, Pak Coach dan Ya. mungkin hanya menanyakan sedikit saja tadi terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Tadi mungkin belum jelas ya, belum nampak di mata kita pun di telinga kita. Judul artikel ataupun video yang diangkat itu kita kan belum tahu tadi apa yang disampaikan. Kalau untuk kelompok 2 kan tadi sudah jelas terkait dengan korupsi oleh Pak Novianto dan seterusnya. Dimohon untuk penjelasan dari mungkin bisa menjadi tambahan lah. Terima kasih. Oke, silakan. Oh, Pak Ari dari kelompok 2 ya? Ya, dari kelompok 2, Pak. Ya, oke. Pak Ari menanyakan atau menanyakan di kelompok 1 kasus apa yang diangkat. Karena menurut Pak Ari di kelompok kami sudah kami angkat, yaitu kasus korupsi Setia Novanto.
Nah, kalau kelompok 1 kasus apa ini? Kelompok 1 ada Pak Anton, Pak Ali, Pak Adi ya. Pak Adi juga kelompok 1 ya. Ya, Pak Ari Ismanto juga kelompok 1 ya. Silakan ditanggapi gimana? Ya, Ya, Pak Ariel, ya, silakan Pak Ari Anton. Sugiono, mungkin Ya. sedikit menanggapi. Untuk yang di paparan kita, itu yang kita angkat itu terkait penyakit birokrasi yang terjadi di lembaga pemerintahan yang ada. Gitu. Mungkin lebih jelasnya teman-teman yang lain bisa ditambahkan. Penyakit birokrasi atau istilah sekarang itu ada istilah juga patologi birokrasi ya Pak Anton ya. Nah, mungkin Pak istilahnya. Ya, ada juga yang mengistilahkannya patologi birokrasi. Patologi ya Pak. Ya, patologi birokrasi. Ya, Pak Ari Ismanto gimana Pak Ari? Mungkin Pak senama dengan saya tidak melihat tadi yang slide ketiga itu sudah ada. Oh gitu. Tindakan nakes bedakan pasien BPJS di kecam publik. Nah, mungkin di situ, Coach. Sudah ada ya Pak Anton ya, Pak Ari ya. Di slide keberapa itu Pak Ari? Slide ketiga, Coach. Pasien BPJS Pak. Slide ketiga atau nomor ketiga Pak? Ya. Slide ketiga, Coach. Itu kan ada 3 artikel itu. Oh itu. Ini yang dimunculkan. Coba dimunculkan dulu mana? Oh itu. Ada pembangunan jalan. Oh gitu. ICW itu ya, ICW, kemudian ada korupsi pembangunan jalan, kemudian ada tindakan nakes, bedakan pasien gitu ya. Oke. Lalu kalau kelompok kedua kan menjurus langsung kepada Pak Setio Novanto. Kalau kita berupa ini Coach. Oh. Oke, gitu Pak Ari. Ya. Baik, ada lagi. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita izin saya gantian saya share screen sebentar ya. Boleh ya? Ya, saya share screen sebentar tentang apa ya? Deskripsi tugasnya ya. Ya, deskripsi tugasnya. Supaya nanti bisa dipahami pesan dari tugasnya itu apa. Ya. Oke. Tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Iya. Oke. Tugas kelompok. Ini kita tayangkan dulu sedikit. Bentar. Ya. Nah, tugas kelompok adalah kasus etika, integritas, dan kepemimpinan Pancasila. Kalau dari sini, dari pesan pertama yang disampaikan, ya, pesan pertama yang disampaikan itu adalah carilah sebuah video dan atau artikel. Kira-kira maksudnya apa itu? Artikel atau video. Ya. Mengangkat artikel atau video menjadi. Ya. Boleh video, boleh artikel, atau boleh artikel, video dan artikel. Di depannya ada kata wah. Sebuah. Iya. Oke, itu catatan yang pertama ya. Yang menggambarkan rendahnya penerapan etika, integritas, dan kepemimpinan Pancasila. Nah, dari dua kelompok ini sama. Kalau ini sudah nangkap semua ini. Kalau dua kelompok ini sudah menangkap semua, yang menggambarkan rendahnya penerapan etika dan integritas Pancasila. Kalau di kelompok A itu berbicara tentang patologi birokrasi, penyakit di birokrasi. Kalau kelompok B berbicara tentang korupsi.
kasus ya. Ya. Oke. Kemudian diminta untuk ini deskripsikan kasus di dua kelompok tadi, apakah ada kelompok A, kelompok B yang mendeskripsikan kasus? Deskripsi. Ya. Oke, yang ini mungkin bisa kita skip nomor 2, konsep etika integritas. Ya, analisis akar penyebab. Ada tadi kelompok A dan kelompok B. Kemudian strategi dan solusi peningkatan etika dan integritas. Iya, oke. Nah, saya menggambarkan itu. Ya, kita mereview kembali. Jadi tugasnya itu Bapak minta untuk mencari sebuah kasus ya. Kalau kita lihat kelompok B tadi sudah menjurus ke satu kasus, yaitu kasus Setia Novanto tadi ya. Oke. Nah, di kelompok B tadi ada nggak yang membahas tentang penyebab kenapa sampai timbulnya kasus itu gitu. Mungkin dilihatnya dari pihak internal atau eksternalnya dihubungkan dengan kepemimpinan Pancasila. Nah, tadi saya lihat sekilas tadi ada dia menyebutkan tentang nilai-nilai Pancasila ya. Oke. Kemudian ada juga solusinya gimana? Solusinya gimana? Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu menggambarkan dua itu. Nah, kalau di kelompok A tadi, kelompok A tadi sudah bagus, cuma permasalahannya yang kelompok A itu coba cari di antara 3 itu ambil satu saja. Misalnya dikatakan oleh Pak Ari Ismanto tadi, ambil misalnya yang BPJS tadi. Nah, gitu BPJS. Nah, dari kan tadi kan nakes nakes memberikan perlakuan yang berbeda kepada pasien yang dikatakan Pak Ari tadi. Nah, di situ dianalisis kira-kira penyebabnya apa menurut Bapak Ibu dari artikel itu. Didiskusikan dulu tapi. Jadi misalnya tadi kasus yang diambil adalah kasus nakes yang membedakan perlakuan pelayanan kepada pasien. Nah, gitu. Kasusnya gimana? Ceritakan dulu. Ini terjadi di mana? Kasusnya apa? Gitu. Ya. Kemudian setelah itu baru dari diskusi kelompok tadi kira-kira penyebabnya apa sampai itu terjadi. Nah, ini yang dari buah pemikiran diskusi kelompok. Ya. Oke. Kemudian solusinya gimana? Cukup 3 itu saja. Deskripsikan, penyebab, dan solusi. Oke, kalau kita lihat memang kasusnya dua-duanya benar itu, dua-duanya benar yang kelompok A dengan kelompok B itu sama-sama kasus yang tidak mencerminkan jiwa kepemimpinan Pancasila. Seperti itu. Ya, oke, sama itu semua. Nah, cuma tadi yang itu tadi untuk penyebab dan solusi coba hubungkan dengan kepemimpinan Pancasila ini. Oke, misalnya yang tadi mengambil tentang nakes. Penyebabnya bisa salah satunya mungkin salah satunya masih rendahnya, misalnya masih rendahnya penerapan atau implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam diri nakesnya atau dalam diri ASN-nya. Nah, baru nanti solusinya menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila ini melalui apa? Misalnya menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila ini melalui misalnya melalui apa? Misalnya melalui apa ya namanya tuh? Kalau di situ kadang ada semilog ya, mini lokakarya. Nah, atau melalui mini lokakarya atau melihat atau dengan mengundang gitu narasumber ya, atau dengan mengeluarkan kebijakan dari kepala puskesmasnya tentang penerapan nilai-nilai ini. Nah, seperti itu yang saya inginkan. Ya, jadi semuanya dihubungkan ke etika, integritas, dan kepemimpinan Pancasila. Gitu. Ya. Nah, kalau di kelompok B tadi misalnya dari kasus Novanto apa misalnya penyebabnya? Nah, misalnya penyebabnya tadi penerapan apa ya si oknumnya ini atau siapa orang yang di balik layarnya itu mungkin dia belum kuat atau belum memahami betul nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi solusinya meningkatkan kembali nilai-nilai tersebut. Oke, tapi overall tidak usah perbaikan, tugasnya saya terima ya, karena kemarin khususnya dengan saya di agenda 1 kemarin sudah saya pesankan kan. Masih ingat pesan saya kemarin itu? Jangan pikirkan benar atau salah, yang penting tugasnya sudah dikumpul gitu ya.
Dan itu berlaku kayaknya ya. Yang penting ngumpul. Apa yang tugas saya? Menarasikan Tapi Iya. kepikiran juga Pak kalau tidak sesuai harapan. Iya, ya. Tapi itu sama Pak. Jadi maksudnya mungkin maksudnya Bapak Ibu di sini sama, tapi mungkin cara penyampaiannya yang berbeda. Nah, kalau di kelompok A tadi mungkin terlalu lebar, diambil satu saja dari 3 yang dipaparkan tadi, tiga kasus tadi. Yang kelompok B mungkin perlu dipertajam lagi karena di kelompok B sepertinya belum tergambar solusinya ya. Kalau kelompok A tadi ada itu solusinya ada, kelompok A tadi penyebabnya ada gitu kan. Nah, cuma kasusnya kasus yang mana solusi dari 3 kasus itu. Nah, ini sebenarnya bisa saling melengkapi loh ya, dua kelompok ini. Oke? Oke, sekarang Siap, lupakan Pak Des. saja tugas kelompok A, kelompok hari ke-11 lupakan. Ya, jangan diingat kembali ya. Jangan sering-sering melihat kaca spion ya. Ya, kalau sering melihat kaca spion itu orang yang sering melihat ke belakang gitu. Ya, orang visioner itu orang melihat ke depan ya. Iya. Kalau bahasa Pak Ari Ismanto tuh neman lihat ke belakang tuh numpur kayak gitu. Iya. Iya. Baik, kita lanjutkan. Untuk tugas kelompok hari kedua nggak ada ya? Tugas individu sekarang. Tugas individu hari ke-11. Tadi yang sudah memaparkan tadi sudah Pak Anton sudah ya? Pak Ali sudah, Pak Aryo sudah. Yang belum ini siapa yang belum ngomong ini? Pak Alba kali ya? Pak Alba, halo. Kok Pak Alba diam ya? Oke, silakan Pak Alba. Pak Alba paparkan coba tugas individu Pak Alba. Halo Pak. Apa salah saya Pak? Apa salah saya Pak? Sampai Bapak mendiamkan saya gitu. Iya. Oh mungkin karena gangguan sinyal ya Pak Alba ya? Iya. Itu juga strategi itu. Strategi gitu ya. Oke. Atau Pak Ali Strateginya deh, bagus Pak lah Ari ya. Sugiono. Pak Alba udah bisa Pak Alba? Halo Pak, halo. Ya. Gimana Pak? Sudah bisa Pak? Kayaknya nggak mau ngikuti saran Pak April ini Pak Alba nih. Ikuti saran Bu April Pak Alba. Jaringan nge-lag Pak. Oh gitu. Gitu Pak. Ya. Pak Alba coba panjat pohon kelapa aja Pak. Bawa laptopnya. Itu ada UPT diklat Bama itu apa, Coach? Jaringan Pak, jaringan susah Pak. Oh itu pengamat Pak, pengamat. Oh, Coach. Iya, kita gini Pak, nanti setiap Bapak belajar Zoom di e-learning ini ada pengamat Pak. Oh, Di iya. situ yang mengamati bagaimana apa ya Pak, sikap perilaku Bapak mengikuti pembelajaran ini. Maksudnya ada yang mematikan video atau tiba-tiba menghilang. Misalnya backgroundnya ada tapi orangnya menghilang. Nah itu jadi catatan bagi pengamat. Itu pengamat Pak. Ya. Ya kita Bama tuh itu bahan makanan tuh. Oh gitu. Logistik ya Pak Ari ya. Itu namanya Pak, Bama itu namanya Pak. Namanya. Jadi maksud Pak Ari, kelompok 1 mau mendapat Bama, bahan makanan. Pak Alba masih coba Pak Ari Sugiono. Pak Ari Sugiono coba. Sementara nunggu Pak Alba. Silakan Pak Ari Sugiono. Nggak ada alasan nge-lag ya, nggak ada alasan sinyal ya. Dari tadi lancar Pak. Saya curiga dari tadi lancar, begitu mau paparan nge-lag. Halo. Halo Pak. Silakan. Nggak mati lampu. Loh, ini mana Pak Budi? Halo Pak. Ya, gimana Pak Alba? Halo Pak. Ya, silakan Pak Alba, silakan. Sudah kedengar Pak? Sudah Pak, sudah. Sudah muncul. Silakan Memang Pak. susah jaringan kami Pak. Selamat Iya. dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara siapa tuh di belakang?
Ya, Jangan-jangan terima kasih Bu Rina dan jangan-jangan kelas ini sudah serem ya. menghadirkan, Ada suara nggak ada penampakan kan? Bingung saya. Suaranya ada tapi penampakan Bisa Kita Pak Jun. dengarkan lagi sharing tugasnya dari kelompok lain, boleh silakan. Iklan puluh. Ayo Pak Ari Sugiono. Paparkan tugas individunya Pak Ari. Pak Ari Sugiono. Bapak, yang pertama kemarin atau yang Yang hari ke-11 Pak. yang pertama Pak ya? Video. Ya. Yang video itu Pak ya? Ya. Yang video Pak? Pertama video kan? Yang isi apa yang itu Pak? Yang Pertama isi pertama isi Yang Pak? video. Kan tugasnya kemarin ada individu ada kelompok kan? Yang individu yang kata Bapak studi kasus itu, yang tadi dipaparkan yang kelompok. Yang individunya apa? Hari pertama. Video. Oh, video. Oke, yang ini Pak Ari Sugiono yang ini loh. Peran kepemimpinan. Ini Pak. Nih, ini kan? Identifikasi hambatan. Video. Ya. Yang ini Pak Ari. Videonya baru sharing ke kita tadi belum tampak tadi. Baru tampak filenya aja, folder-foldernya aja dari bawah baru. Untuk video. Pak Bayu buka dulu di sana, sudah berbentuk. Nah ini Pak, MP4. Siap. Ya, yang kelompok lain boleh nanti siapkan ya kelompok berikutnya nanti di kelompok. Ya. Share video Pak ya? Ya, bingung sih ada penampakan ini. Share. Bran. Oh iyalah. Oke, thank you ya Pran. Terima kasih Pran. Ya, silakan. Video Pak Ari. Nge-share-nya gimana nih Pak? Nge-share video gimana nih Pak? Pak Ari nomor WA-nya nomor berapa Pak? 0852 770 313 Ya. 85. Belum saya save ini. Mohon maaf nanti saya Ya. save ya. Ya. 5 berapa Pak? Ya Pak? 0852 770 kok nggak ada Pak di sini? 085. Terusan saya ngirim ini Pak. Terusan saya kirim apa itu link drive apa itu? Videonya Yang Pak. tugas. Yang video ada video di situ. Ada Pak, ada. Oke, nanti saya tayangkan dari sini. Pak Ari yang menjelaskannya ya. Ya. Tapi sebelumnya mohon izin Pak ya, mungkin masih banyak kekurangan Pak ya. Ya nggak apa-apa, wajar Pak. Kan udah saya bilang kemarin Pak, tidak ada manusia yang sempurna Pak. Sempurna hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, udah kelihatan belum Bapak-bapak? Kelihatan belum tadi videonya? Udah, tapi Jaringan Pak. susah lalu. Hah? Yang lagi Pak. Ini kelihatan nggak? Ada coach. Suaranya ada nggak suaranya? Ada. Ada Pak, cuma narasi tulisan Pak. Ya, coba Pak Ari cerita Pak Ari. Apa maksud video itu Pak Ari? Bawah. Ya. Ya, itu melakukan penggunaan Ya. ada penggunaan
Oke. Bisa cerita sedikit Pak Dedi, Pak Dedi lagi. Pak Ari Sugiono bisa diceritakan sedikit isi videonya apa Pak? Yang kami tonton tadi, ceritanya apa itu Pak? Mungkin terlalu cepat Pak ya. Jadi Enggak apa-apa Pak, tapi masih bisa diikuti. karena waktunya pun terlalu pendek Pak ya, belum lagi menyelesaikan tugas lainnya. Jadi saya rasa pun memang merasa belum belum maksimal Pak. Oh gitu. Jadi izin mungkin dapat sekilas saya paparkan. Sebagaimana tema yang ada dalam tugas ini, yaitu terkait dengan mengidentifikasi hambatan dan tantangan pelayanan serta menganalisa faktor penyebab internal dan eksternal dalam lingkungan tugas dan fungsi unit kerja. Jadi tadi sudah sama-sama kita lihat terkait profil UPT. Jadi Lapas Kelas 2B Kota Sembang itu merupakan salah satu unit kemasyarakatan yang bertanggung jawab langsung pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Lapas Sekolah Simpang terletak di Kampung Dalam, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, dibangun di atas tanah seluas 21.401 meter persegi, yang mana sebelah barat dan utara persawahan, kemudian sebelah timur dan selatan pemukiman warga. Di mana peraturan sebagaimana tugas dan fungsi lapas memiliki tugas diantaranya itu pembinaan narapidana, yaitu pembinaan kemandirian ataupun kerohanian. Kemudian pembinaan kemandirian meliputi pelatihan-pelatihan, kemudian pembinaan kemandirian ada penyuluhan-penyuluhan, kemudian ada kegiatan keagamaan dan sebagainya. Kemudian juga ada pembinaan intelektual, di situ termasuk seni. Di Lapas Sekolah Simpang ada kelompok seni, itu seni lukis keluarga binaan. Kemudian juga ada di situ seni, bukan seni sih sebetulnya, semacam kelompok selawatan bagi warga binaan. Karena setiap ada kegiatan keagamaan selalu ditampilkan. Kemudian juga ada kegiatan lainnya, pembinaan lainnya seperti pelaksanaan PB, CB, asimilasi, dan sebagainya. Kemudian ada litmas yang terkait dengan integrasi warga binaan. Selain itu juga ada tentunya dalam mendukung pelaksanaan perkantoran sebagai Kasubag TU, kami melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, kemudian urusan umum, yang mana itu di Subag TU dibantu oleh 2 KAUR umum dan KAUR kepegawaian, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk KAUR kepegawaian yang melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, sementara untuk urusan umum menyelenggarakan masalah rumah tangga, kemudian BMN, dan inventaris lainnya. Kemudian terkait dengan pelayanan di Lapas Kelas 2B Kota Simpang, alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada titik-titik tentu yang masih harus perlu diperbaiki. Dan tentunya itu perlu dukungan dari kepemimpinan kita, terutama kita sebagai pejabat pelaksana. Tentunya punya salah satu tugas yaitu melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Kemudian kita juga perlu melakukan pengawasan terhadap kepegawaian. Perlu di situ adanya penegakan hukum yang intinya yaitu peningkatan disiplin pegawai. Kemudian lagi kami selaku Kasubag TU juga terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait
Kalau untuk di bagian Subak TU tentunya kita punya partner kerja, ISG, dan PLN, PDAM, yang sama-sama memberikan dukungan kami dalam melaksanakan tugas kami. Dan terkadang pula kami harus melaksanakan tugas di luar tugas kami, seperti kami harus melakukan koordinasi dengan Damkar, dan aparat penegak hukum, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi petugas lapas ini memang unik. Jadi kita tidak hanya terpacu pada satu tugas saja. Jadi selagi kita masih di sini, tentunya kita tidak terlepas dari tugas-tugas lainnya. Jadi seorang petugas lapas dari eselon 1 sampai eselon 4 adalah petugas penjagaan. Jadi siap bila mana diperlukan untuk membantu penjagaan, siap dari eselon 1 sampai eselon 4. Oke, Pak Ari. Ya, kalau kita lihat video tadi, itu Pak Ari bercerita tentang tugas-tugas ya, termasuk yang Pak Ari sampaikan tadi. Nah, mungkin saya tanyakan dulu dengan anggota kelompok lain. Apakah Bapak Ibu yang di kelompok 1 ini, apakah melihat dari video dan juga paparan Pak Ari tadi setelah video, apakah Bapak Ibu ini melihat apakah ada kendala atau hambatan yang dikemukakan baik dalam video maupun dari paparan Pak Ari Sugiono tadi? Ada nggak kendalanya, hambatan atau kendalanya dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam pelaksanaan tugas Pak Ari Sugiono selaku Kepala TU ya? Kepala TU. Gimana Bapak, Ibu? Di video tadi sih ada sih hambatan-hambatannya ya. Cuman agak terlalu cepat, nggak sempat terbaca semuanya. Oh gitu. Ya. Kalau ya benar Pak Anton, saya juga melihat ada hambatan, tapi itu hambatan yang menurut saya tidak berhubungan dengan uraian tugas Pak Ari Sugiono, karena hambatan di situ dia katakannya adanya over kapasitas, overloaded ya. Kalau kita lihat lift itu ada overloaded ya, kelebihan muatan gitu ya. Kalau ini over apa namanya Pak Ari Sugiono? Mohon izin Bapak, ada kayaknya tadi Pak di belakang Pak. Jadi beberapa hambatan kualitas maupun kuantitas pegawainya masih kurang. Kemudian apa lagi tadi? Saya lupa tadi Pak ya. Ada di video masih adanya. Ada di video. Ada kalau nggak salah, kalau nggak ada 3 saya lupa ya Pak. Baik, kita putar lagi. Tadi cuman kebaca kurangnya ini ya. Kualitas dan kuantitas. Ya. Ya, SDM. Ya. Bukan yang ini ya. Harus cepet Pak. Yang video ya. Video. Ya, coba saya lihat dulu videonya, mana videonya. Kita buka lagi videonya, apa ya? Video Pak Ari tadi di mana video Pak Ari tadi? Sebentar Pak Ari. Oh ini ada. Ya, coba kita lihat lagi. Mari sama-sama kita nonton bareng. Nanti Pak Ari bilang stop aja kalau ada di situ ya. Kita post saja nanti. Di ujung Pak. Di ujung jalan ya. Nah ini hasilnya ada di sini. Ini kan kategori lapas over kapasitas. Itu juga hambatan kan Pak Ari Sugiono ya? Pak, ya termasuk juga tuh Pak. Ya. Nah ini yang ininya Pak ya. Apa pelayanan yang ada di sana Pak ya? Ada pembinaan, ada didik, atau WBP, memberikan bimbingan, pola masuk kerja, proponik, kelas, bimbingan kerohanian, keamanan ya,
napas. Ya. Urusan ketatausahaan dan lembaga ya. Nah ini yang sesuai dengan uraian tugas Pak Ari ya. Bagian tata usaha Pak Ari ya. Nah ada surat menyurat gitu ya. Ini Pak ya. Kepegawaiannya ini Pak ya. Jadi ya. Ini stakeholder. Menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan. Oke, informasi. Dalam kaitan dengan PPN ya biasanya bukan memberikan pelayanan dalam etika. Oke. Kayak solusi nih Pak ya, mengedepankan etika dan kejujuran. Oh ini Pak ya. Ya Pak, ya itu Pak. Hambatan pelaksanaan pelayanan kedudukan sebagai Kasubag TU, kurangnya kualitas SDM, hasil pelaksanaan tugas bawahan masih belum sesuai ekspektasi, ya. Masalahnya saat itu atas yang diberikan, kurangnya sarana pelayanan yang mendukung. Oke, oke, bagus. Penyebabnya? Oh, langsung terima kasih ya. Iya, thank you. Iya, oke. Karena ya sudah ada itu. Jadi hambatan saat ketika Pak Ari melaksanakan tugasnya sebagai kepala tata usaha ya Pak ya. Nah, itu hambatan-hambatannya ya. Ya, termasuk dari hambatannya itu ada yang dari internal dari segi SDM-nya tadi yang dibuat Pak Ari Sudiono tadi dari segi aparaturnya atau dari segi petugasnya apa tadi. Kemudian dari eksternalnya dari sisi luar ada aturannya sarana prasarana. Nah, dari segi aparaturnya ada tadi ya Pak ya. Adanya rasa acu, apa ya rasa acu, Pak ya. Acu tak acu, kemudian apa tadi? Oke, bagus. Terima kasih Pak Ari. Tinggal ditambah nanti kalau diminta lagi minta ditambah penyebabnya apa, ya? Pak, terima kasih Pak. Sama. Ya, oke Pak Ari, good job. Ya, Pak Ari dari Lapas ya. Lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh Pak, paling ujung Pak. Kalau di kelompok ini dari imigrasi siapa Pak? Yang dari imigrasi. Oh Pak Alba, Pas ya. Jadi kalau tadi kita mendengar dari Lapas, sekarang kita dengar dari imigrasi ya. Silakan Pak Alba. Siap Pak, siap. Video ya Pak, isi Pak. Bisa share screen Pak videonya Pak? Udah kirim ke bawah tadi Pak, sini. dari pagi Pak. Sebentar, Pak Iya. Alba belum Iya, sensitif Pak, ini tadi nomornya pagi. ini. Berapa nomor WA-nya Pak? 9 belakang Pak. 39 belakangnya Pak ya? Sebentar. 93 kali Pak. Oh iya. Barusan ini Pak Alba kirim nih. Ya. Oke. Oh kirimnya udah, cuma tadi belum setting. Yang saya bilang ini Pak ya, belum ini Pak ya. Belum apa? Belum disetting jadi belum bisa buka saya. Saya respon itu kan Pak kemarin tadi. Oke. Mari sama-sama kita menonton videonya Pak Alba. Are you ready? Suaranya Iya Pak.
Oke, thank you kata Pak Alba. Kami juga terima kasih Pak Alba sudah diberikan kesempatan nonton. Ya, silakan Pak Alba sampaikan, ada yang mau disampaikan sebelum tanggapan. Ya, Pak Budi gimana nih Pak Budi? Ya, Pak Alba silakan ada yang mau disampaikan sebelum teman-temannya dan juga saya memberikan tanggapan atau memberikan komentar. Silakan Pak Alba, ada yang mau ditambahkan? Izin Pak, Ya. namanya terkait durasi. Kita kan di situ kan durasinya 5 menit atau mesti 5 menit atau bisa lebih kurang Pak gitu Pak. Oh bisa. Bisa Pak, bisa. Nggak harus 5 menit Pak. Ya Pak. Iya oke. Baik Pak, saya menjelaskan imigrasi. Saya dari Universitas Kerinci, kelas 2 PPI. Saya membawahi 2 bidang sekaligus, bidang izin tinggal WNA dengan dokumen. Jadi saya memegangi 2 bidang sekaligus gitu. Kalau dokumen itu terkait dengan paspor. Sekarang kita sudah ada juga paspor elektronik. Paspor elektronik itu kita kalau paspor biasa itu bebas visa se-ASEAN Pak. Kalau paspor elektronik itu bebas visa se-Asia, cuman ada 2 minggu gitu kalau pakai paspor elektronik. Sehari-hari saya biasa melihat pemohon-pemohon gitu Pak. Kalau mereka itu macam-macam dan yang penting mereka bisa mendapat paspor. Itu aja Pak. Kalau tentang izin tinggal saya tentang alih status, misalnya dari ITK izin tinggal terbatas, izin tinggal kunjungan ke izin tinggal terbatas, itu yang namanya ITAS. Kita biasanya kalau mereka mau alih dari ITK izin tinggal kunjungan ke izin tinggal terbatas, kita selalu cek lapangan gitu Pak. Jadi tadi kan pada baju saya pakai baju bebas dengan anggota, dengan teman-teman saya pakai baju bebas, kita cek lapangan tujuan mereka mau alih status itu buat apa gitu. Jadi itu harus kita jaga, jangan sampai tujuannya yang salah. Kebanyakan WNA sekarang ini memanfaatkan warga negara Indonesia biasanya Pak. Mereka mau buka usaha nggak bisa, jadi mereka harus menikahi atau segala macam untuk mendapat apa yang mereka inginkan. Saya kalau di sini biasanya Pak setiap hari itu ada aja media LSM mengunjungi saya, minta informasi tentang paspor, WNA segala macam. Itu ada setiap hari ada Pak. Oke. Baik, oke. Di video Pak Alba itu bercerita tentang, kemudian Pak Alba juga mengaitkan dengan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila ya Pak Alba ya. Ya, bagus sekali ya. Ya. Dan juga di akhir video juga Pak Alba bercerita tentang hambatan atau kendala dalam pelayanan yang diberikan. Ada 2 kalau nggak salah Pak Alba ya. Yang pertama kata Pak Alba tadi hambatannya itu masih adanya asumsi masyarakat bahwa di sana ada tradisi suap menyuap dan gratifikasi lah kira-kira gitu ya Pak Alba ya. Jadi masih ada image ya, masih ada image ya. Oke, dan dia sudah memberikan solusi juga kayaknya dari teman Alba dan juga mungkin di kantor imigrasi yang lain ya, dengan melalui pendaftaran online. Kayaknya kalau pendaftaran online kan menghindari ketemu langsung gitu Pak Alba ya. Ya, menghindari ketemu langsung sehingga peluang kesempatan untuk melakukan KKN itu bisa terhindar ya Pak ya. Kan kalau online kan dia bisa daftar di mana saja. Kalau ketemu langsung kan kita khawatirnya jadi sudah disebutkan tadi, bagus sekali Pak Alba sudah disebutkan dalam tayangannya. Kemudian satu lagi tadi Pak Alba hambatannya tadi. Yang pertama tadi anggapan masyarakat bahwa masih bisa terjadi KKN lah gitu ya di imigrasi itu masih bisa terjadi KKN gitu. Yang kedua Pak,
kalau nggak salah berhubungan konflik-konflik tadi, Pak. Konflik kepentingan tadi. Iya Pak, konflik kepentingan itu seperti itu loh Pak. Nah, misalnya media-media ini Pak, media-media. Oh, gitu. Nah, mereka minta tolong sama kita, sesuatu yang nggak ada di SOP mereka paksain, tolong Pak. Oh, gitu. Gitu. Misalnya gini Pak, misalnya mungkin yang maksud Bapak tuh misalnya ada dari pihak-pihak luar yang minta bantuan, misalnya syaratnya di SOP itu mungkin kalau mau perpanjang paspor tidak bisa menunjukkan paspor lama, harus menunjukkan surat dari kepolisian mungkin. Tidak ada, tapi dia tetap ngotot mau minta dibikinkan gitu. Itu kalau Bapak tuh Pak ya. Kira-kira begitu Pak. Kalau contohnya itu contoh saya saja, saya kurang tahu pasti, tapi menurut saya kira-kira itu contohnya. ya Pak, contohnya gini Pak, misalnya KTP, syarat KTP, KK, jasa syaratnya. Nah, terus kan dari KTP itu kan nggak sinkron Pak, nah, nama-namanya seperti AI, nggak sinkron gitu. Tetap kita proses, tapi menjelang mereka perbaiki, tetap proses, tapi sebatas biometrik foto aja, nggak diteruskan. Setelah mereka lengkapi baru kita scan ulang, baru kita proses gitu. Oke. Sekarang tuh mereka alasan ini ada belangko lah ini segala macam, kadang tuh mereka bilang Pak kita nggak mau terima gitu. Kita maunya ada yang sinkron, itu aja Pak. Ya, pokoknya sesuai dengan SOP-nya Pak ya, misalnya persyaratan sesuai dengan persyaratannya. Ya. Siapa? Jadi artinya ada juga solusi sih dari tempat Pak Alba ya, tetap diproses, tapi masih menunggu kelengkapan itu baru selanjutnya Pak ya. Benar Pak. Oke. Ya, artinya memang bukan serta-merta ini bisa ini, tapi tetap diproses. Kalau misalnya ada kekeliruan mungkin nama di KTP atau nomor KTP yang nggak sesuai gitu Pak, kira-kira gitu Pak. Saya debat-debat aja loh Pak ini. Menurut pendapat saya. Karena saya barusan memperpanjang paspor Pak. Kami di Lubuk Linggau kan ada kayak kantor perwakilan Marenim gitu Pak. Oh iya Pak, namanya UKK nggak mudah ini. UKK ya? Ya. Ada perwakilannya di tempat kami Pak, di kota kami di Lubuk Linggau. Iya benar Pak. Ya, saya memperpanjang paspor itu. Jadi ya walaupun belum tahu kapan manfaat mau digunakan Pak, yang penting perpanjang dulu lah. Iya. Ya. Oke. Ya, benar Pak, ada memang persyaratannya Pak. Yang saya tahu tadi yang itu, kalau paspornya hilang katanya harus ada surat dari kepolisian gitu Pak. Benar. Iya itu Pak. Sekarang tuh Mas nggak mau repot Pak. Iya, kadang-kadang ya gitu Pak. Oke ya. Bagus. Ya. Baik, terima kasih Pak Alba. Ya sudah memaparkan videonya, sudah memaparkan juga profil organisasinya ada tadi bercerita tentang TPI Pak ya. Siapa? Ya, TPI itu tempat kepanjangan TPI apa Pak? Tempat pemeriksaan Pak. Oh, ya. Imigrasi ya. Ya. Tempat pemeriksaan. Kalau kita kan nggak ada pelabuhan, nggak ada bandara Pak. Jadi Pak, non TPI. Oh, kalau ada bandara TPI ya. Nah, kalau ada bandara, kalau ada pelabuhan itu TPI, nggak pakai non mereka Pak. Kayak di Marenim itu non TPI Pak ya. Gitu, Pak. Marenim kan dari non TPI Pak, Marenim Pak. Non TPI. Non TPI. Mudah-mudahan nanti di Lubuk Linggau juga dibuka karena Lubuk Linggau ada bandara. Iya. Mudah-mudahan ada juga. Amin. Infonya sebentar lagi itu Pak. Iya. Karena kami ada bandara. Kelas itu. Walaupun penerbangan cuma 1 hari 1 kali Linggau Jakarta. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alba. Menarik sekali. Terima kasih juga Pak Ari Sugiono. Menarik juga tadi videonya. Mungkin sebelum kita akhiri untuk pembelajaran kita hari ini, ada lagi yang bersedia? Kalau tadi saya yang memilih Pak Ari dan Pak Alba, mungkin ada yang bersedia? Ayo maju. Mau menunjukkan videonya? Bu April coba, Bu April. Request ya. Request Ari ya. Pak Ari Sugiono request. Bu April perwakilan perempuan, ayo. Ya, betul Pak. Iya, gue.
Baca nih yang Ya, cara Kak. Pak Arismanto Kalau di ya. rumah itu Cara kalau orang nggak ada Palembang suara kan itu ibu-ibu Pak sepi. Arismanto ya. Biar nggak ngantuk Bu April, biar nggak ngantuk. Iya, kalau di rumah tuh kalau nggak ada suara ibu-ibu sepi ya. Ya, Iya. semangatin lah. Iya, betul, Semangatin betul. lah Kebanyakan kami suara laki-laki. ibu tak terlalu rame, Pak ya. Kebanyakan suara ibu juga terlalu rame, Pak ya. Ayo Bu, biar nggak ngantuk Bu. Ya, betul. Ini kayaknya harus ada perlindungan korban perempuan sendiri. Kena tunjuk terus. Oh, apa Bu? Itu bukan perlindungan, Bu, tapi pemberdayaan perempuan. Enggak Pak Arismanto ya. Iya, Pemberdayaan perempuan, kita ayolah berdayakan. Bu. Perempuan ini kita berdayakan. Emansipasi Pak, emansipasi wanita. Oh gitu Pak Budi ya. Emansipasi. Ayolah. Sesuai ininya Pak. Biar Kita ada biar materi pasti gitu Pak. biar pasti tepunya makin inilah. Ayo Bu. Oh, Gak apa-apa Bu Ya April. udah. Mohon izin ya Coach, ini karena mungkin waktunya yang singkat, pembuatan videonya juga mungkin sederhana sekali, tidak seperti yang teman-teman sebelumnya juga dibuat dari aplikasi di handphone juga pakai CapCut, jadi mungkin tidak seperti yang Coach harapkan. Nggak apa-apa. Kan ditonton. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya. Ibu sudah mengumpul saja, saya sudah senang. Oke. Oke. Untuk Riau, ke Riau. Oh, kan Will Pak ya, Bu ya. Divisi Administrasi, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, UPD. Predikat BBK. Oh, mantap. Oke. Saya punya informasi. Yes, singkat sekali ya, Coach. Ya, singkat, Bu. Tapi menurut saya yang ibu ini ada nilai tambahnya, ada poin yang ditambahkan oleh ibu itu. Kalau kita lihat yang sebelumnya, Bu ya, yang ibu ini ibu ada menunjukkan data tadi. Itu yang saya apresiasi, Bu. Tadi ada data yang menurut ibu tadi kurangnya SDM itu ada berapa tadi? Ada data saya lihat, Bu ya. Iya, jadi mohon izin Coach. Jadi kalau kami di Kanwil ini sifatnya pengawasan, terus monitoring serta evaluasi. Kalau khususnya di subbidang yang April jabati ini, itu khususnya pada UPT Bapas dan Lapas Anak LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Nah, ya. Nah, jadi kalau untuk hambatan sih kita karena mungkin di Kanwil itu kalau untuk April itu tidak memiliki, maksudnya tuh tidak ada bawahnya lagi gitu seperti kayak Pak Ari mungkin punya subsidinya 2 orang lagi di bawahnya gitu. Ya, kayak Pak Ari Sugiono tadi ada 2 ya. Iya, betul. Nah, seperti itu Pak. Jadi untuk pengawasan kita langsung ke Bapas ataupun LPKA itu mungkin menjadi sebuah hambatan gitu kan. Nah, terus juga untuk kalau khususnya di Bapas itu juga
kekurangan SDM itu karena permintaan litmasnya yang cukup banyak karena wilayah kerjanya itu mencakup sewilayah Riau. Seprovinsi Bu ya? Iya betul. Nah jadi kita pengawasan terhadap PK maupun APK-nya itu menjadi sebuah hambatan gitu karena tercapainya pemenuhan pembuatan litmas itu menjadi pengawasan yang ketat gitu. Seperti itu, Coach. Oke. Jadi hambatannya yang Bu April ini hambatan strategis itu Ibu melihat dari segi pengawasan masih kurangnya pengawasan yang disebabkan oleh tadi Bu ya kuantitas dan kualitas SDM-nya Bu ya. Ya mengingat kata Bu April tadi seprovinsi dengan jumlah SDM yang sekian kayaknya belum maksimal lah kerjanya Bu ya. Ya belum maksimal kerja. Oke, bagus sekali. Jadi yang jadi Bu April ini jangan jangan apa? Jangan apa ya? Kecil hati dulu. Yang Bu April tadi. Iya kan? Ya, kita melihatnya gitu. Jadi Bu April tadi lihatnya ada uraian tugas apa, diskusi tugas apa, kegiatan di seksi apa, divisi apa nama tempat Bu April? Kalau kami di Kanwil itu pada divisi pemasyarakatan. Kalau April subbidang bimbingan dan pengetasan anak. Ya. Kita di subitnya Bu April ya, di subit Bu April melihat bahwa kendalanya mungkin ada beberapa kendala yang Ibu April fokuskan di sini, kendala pengawasan dan pemantauan ya. Pengawasan tadi itu kendalanya, jadi pengawasannya belum maksimal, penyebabnya tadi karena dari SDM-nya baik kualitas maupun kualitas masih belum memadai gitu. Belum memadai. Kalau kita lihat dari segi kuantitas, kata Bu April tadi dengan jumlah SDM yang sekian untuk memantau ke seluruh provinsi kayaknya belum bisa maksimal. Gitu. Iya, sekali. Nah, tuh menarik kan Bu April. Ternyata pilihan Pak Ari Ismanto ini benar ternyata. Dia pilih Pak April tadi benar ternyata. Iya, oke. Siapa lagi Pak Ari? Kita yang mau kasih tampil? Coach. Bu April. Oh gitu. Iya. Nanti ke Linggau kita makan pempek juga Bu April ya. Di Linggau banyak juga pempek. Siap. Iya. Sekarang lagi musim durian tuh di pinggir jalan tuh banyak orang jual durian. Kalau di sini orang jual duriannya di jalan. Boleh Dok, itu boleh Coach kalau mau dikirim ke Palembang. Ya. Mantap tuh durian di Linggau. Iya. Saking mantapnya dijadikan batik durian. Iya, batik ciri khas Kota Lubuk Linggau ada batik motif durian. Gitu. Oke. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Mas satu lagi yang mau menunjukkan videonya, silakan. Biar Bu April tidak merasa terzolimi, karena tadi ditunjuk. Tidak ada orang yang ditunjuk sama peserta ya Bu April ya. Siapa? Atau Pak Adi ya, kita belum mendengar suara Pak Adi ya. Pak Adi Alma PK ini belum ada suaranya ya. Kayaknya yang lain sudah bersuara semua. Ya, silakan Pak Adi. Pak Adi mau share screen dari sana atau dari sini ya? Atau dari tempat saya? Banyak video. Iya, Good. Izin, Good. Ya. Pak Adi mau share screen dari sana atau saya yang share screen-nya? Halo, Good. Share screen videonya Siap, Good. Izin, Good. Kalau berkenan, Good yang share screen-nya. Oke. Ini jaringannya agak kurang stabil sini, Good. Izin, Good. Sudah dikirim di WA ya Pak Adi ya? Saya sudah kirim tadi pagi ke Good via WA. Via WA ke Good. Ujungnya berapa Pak ujungnya? Izin saya ini, izin Good. Izin Good. Ini saya cek ke Good sekarang. Oh, yang ini Pak ya, yang 8844 Pak ya? Iya, Good. Oke, saya buka dulu videonya. Saya buka videonya, nanti mari sama-sama kita saksikan. Nanti Pak Adi boleh sambil cerita videonya, boleh nanti sampai videonya ditayangkan, Pak Adi boleh sambil cerita kok. Siap, Good. Kita perbesar dulu ayatnya. Palembang, sebuah kota tertua di Indonesia yang kaya akan sejarah dan memiliki keragaman budaya. Palembang serta daerah lain sebagai penyangganya
terus berkembang dan memiliki peran terhadap kemajuan perekonomian bangsa. Di kota ini, kantor imigrasi hadir untuk mengabdi pada negeri dengan upaya sepenuh hati, memberikan pelayanan prima yang terbaik bagi masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Selatan yang memiliki tugas dan fungsi serta melaksanakan kebijakan keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang memiliki komitmen untuk membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan menciptakan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, integritas tertanam dalam diri kami, menyambut hangat setiap saran dan keluhan Anda. Dengan cepat dan tepat, profesionalisme selalu kami junjung tinggi, serta siap sedia memberikan informasi yang lugas dan terpercaya. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, dengan semangat mengabdi sepenuh hati, garda terdepan kami selalu siap dan sigap dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lini. Berbagi fasilitas kami berikan dengan mengedepankan prinsip hak asasi yang berkeadilan demi menciptakan senyum di wajah Ibu Pertiwi. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terus berupaya memberikan perlindungan terbaik, menebarkan senyum, menciptakan damai. Kami tidak pernah ragu serta goyah karena profesionalitas dan integritas adalah semangat dan pedoman kami. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, kami bekerja dengan aktif dan dinamis, membangun iklim kerja yang kondusif demi kemudahan pelayanan. Subbagian tata usaha, reformasi birokrasi hanya merupakan langkah awal demi terciptanya sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien, berbekal sinergi dan komitmen bersama, serta lingkungan kerja yang kolaboratif. Kami juga terus berinovasi agar tujuan kami sesuai ekspektasi untuk melangkah menuju masa depan demi menjaga dan membangun negeri. Oke, ayo Pak Adi. Tadi saya lihat di video Ya, Coach, terima kasih. ada peserta angkatan 4 tadi kayak Pak. Benar, Coach. Ada Pak Adep itu, Coach. Iya. Ini lagi di Yang kelas, sekarang lagi sudah belajar. di Lingga waktunya. Iya. Iya, siap, Coach. Jadi, video yang saya tampilkan itu adalah gambaran seluruh kantor imigrasi, seksi izin tinggal dan status keimigrasian, di mana beban kerja untuk khususnya di seksi saya sendiri itu tidak terlalu berat lah, karena untuk total saya sedikit nih guys, untuk total warga negara asing itu di Palembang ini kurang lebih sekitar 600 orang, Coach. Jadi memang untuk eh, kendala atau hambatan itu tidak 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 apa ya, tidak terlalu berarti, Coach, bagi kami. Jadi untuk permohonan yang ada, istilahnya saya tampilkan apa hambatan seperti itu. Untuk pelayanan paspor berkisar antara 100 sampai 150 per hari. Itu. Kalau di seksi saya sendiri, ya paling sehari 3, ya. Jadi tidak ada hambatan yang berarti. Demikian, Coach.
yang disampaikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Adi. Pak Adi di seksi apa tadi seksi apa Pak Adi? Seksi izin tinggal dan saya di seksi izin tinggal dan status keimigrasian, Coach. Oh, seksi. Nah, jadi Oh ya. bedanya saya sama Pak Albabun ini, kalau di kantor imigrasi kelas 2 itu kepala seksinya ada 3, Coach. Kalau di kantor imigrasi kelas 1 itu kepala seksinya ada 4. Ada Jadi 4. kalau di kelas 2 saya dan Adep itu jadi 1. Nah, kalau di kelas 1 ini kami terpisah jadi Bisa 2 bagian. Begitu, Coach. Dan jadi kepala seksinya sedang ikut PKP semua ya Pak ya? Yang 2 sudah, Coach. Yang 2 sedang berjalan. Oh, yang 2 sudah. Oke. Siap, Oke. siap, Coach. Ya, jadi wajar kalau Pak Adi mengatakan tadi ya tidak begitu ada hambatan karena di Pak Adi katanya dalam sehari bisa cuma 3 atau berapa yang melayani ya orang yang berurusan dengan seksinya Pak Adi ya. Tapi mungkin kalau di seksi Betul, yang lain Coach. bisa banyak Pak ya. Kayak seksi yang Betul. bikin paspor tadi mungkin lebih banyak karena menurut Pak Adi itu ada sekitar 150 sehari gitu kan Pak ya. Iya. Oke, baik. Ya, betul Bapak Ibu. begitu, Coach. Bagus sekali ya. Terima Siap, kasih. Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Tayangan videonya bagus sekali, menarik sekali. Ya, artinya apa? Sudah tergambar organisasi apa, dan juga ada beberapa juga sudah mengaitkan dengan substansi dari materi pembelajaran kita di agenda 1. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya minta Bapak Ibu untuk mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu sehari-hari sebagai pejabat pengawas, yang kepala seksi atau kepala apa tadi ya, oke, atau kasubit kayak Bu Apri tadi, atau kasubag ya, atau kepala tata usaha seperti Pak Ari tadi. Nah, itu saya harapkan nanti ini kalau misalnya ini Bapak Ibu sudah mendapatkan kendala, ini bisa digali lagi untuk belajar besok Pak. Di besok kan Bapak ada agenda kedua. Nah, di agenda kedua Bapak Ibu ada materi nanti mendiagnosa organisasi. Jadi dari kendala itu bisa Bapak Ibu kembangkan lagi. Oh, kendalanya apa? Baru Bapak Ibu nanti bisa mendiagnosa kira-kira dari jenis-jenis pelayanan. Tadi kan sudah memaparkan pelayanan-pelayanan diberikan di organisasi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu identifikasi kendalanya. Nah, dari pelayanan-pelayanan yang diberikan tadi, maka Bapak Ibu bisa mendiagnosa kira-kira permasalahan apa yang muncul khususnya di tempatnya atau di seksinya Bapak Ibu. Misalnya terakhir tadi Pak Adi, walaupun Pak Adi merasa kendala tidak itu berarti, tapi Pak Adi nanti bisa mengidentifikasi ada permasalahan dalam pemberian pelayanan. Ada permasalahan dalam pemberian pelayanan. Nah, yang itu nanti akan dilanjutkan di besok di agenda kedua. Ya, kalau agenda hari ini kita tugasnya itu, nah, karena kita di agenda pertama, maka saya minta kemarin itu dikaitkan dengan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila ini. Tapi kalau untuk besok itu bisa dikembangkan lagi, bisa dilembangkan lagi kira-kira diagnosa permasalahannya apa yang muncul di organisasi Bapak Ibu, khususnya di tempat tugas Bapak Ibu, maksudnya di seksi atau subit atau kepala atau bagian di tempat Bapak Ibu. Nah, itu bisa dikembangkan lagi. Itu harapan saya. Cuma mohon maaf, besok kita tidak ketemu. Saya besok masuk di kelompok 2. Ya, Bapak Ibu di kelompok 1 sudah beda lagi tutornya, fasilitatornya. Jadi Bapak Ibu kan ini untuk belajar agenda dibagi per kelompok Bapak Ibu. Untuk 1, 2, 3 dibagi per kelompok. Tapi nanti di agenda keempat Bapak Ibu ketemu lagi dengan saya, kita belajar di agenda 4. Nanti agenda 4 tidak ada kelompok, semuanya melebur jadi 1. Nah, jadi Bapak Ibu ini mengalami 3 kali pergantian kelompok Bapak Ibu. Kelompok pembelajaran agenda 1, 2 yang sekarang, nanti ada kelompok studi lapangan. Setelah studi lapangan Bapak Ibu ada lagi namanya kelompok coaching. Jadi Bapak Ibu yang mengajar e-learning ini 4 orang akan masing-masing akan berperan sebagai coachnya. Jadi nanti bisa jadi dari Bapak Ibu ada yang masuk ke tim saya di kelompok saya, nanti ada yang masuk ke kelompoknya Bu Milda, ada kelompok Tuti, ada juga kelompoknya pakar lindungan. Nah, nanti kan dibagi jumlah kita ini 40 ya, mungkin dibagi 10-10 gitu. Atau kalau kurang 40 ada yang 9 nanti. Ya, dibagi-bagi seperti itu.
Ya, oke. Jadi cuma untuk pembelajaran e-learning di agenda ketiga ini. Kenapa saya minta Bapak Ibu mau itu? Jadi mulai sekarang Bapak Ibu orientasinya sudah mulai memikirkan kira-kira rencana perubahan apa yang akan dibawa di organisasinya. Nah, sudah mulai memikir kira-kira saya akan mengangkat apa. Makanya tugas dari saya yang kemarin itu saya sudah arahkan ke uraian tugasnya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu melakukan aksi perubahan tapi di tempat lain. Seperti yang dikatakan Pak Adi tadi, Pak Adi di seksi ini. Jangan sampai nanti Pak Adi menganalisa atau melakukan perubahan di seksi yang ada, yang tadi yang ada yang saya lagi ikut, atau sebaliknya Pak Adi ambil di seksinya Pak Adi. Tidak ya, layanan yang ada di seksi kita itu. Nah, gitu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang aksi perubahan, nanti kita ketemu lagi di pelajaran agenda keempat. Iya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, silakan yang mau ditanyakan. Ada yang mau disampaikan, silakan Bapak Ibu. Sebelum saya tutup. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Ya, ini wajah-wajahnya jangan wajah-wajah sedih ya. Kita ketemu lagi nanti Bapak Ibu. Kayaknya berat berpisah dengan saya di nanti dengan ketemu Bapak Ibu. Kita ketemu. Dikasihkan kita ketemu lagi Bapak Ibu. Ya. Asal jangan bosan saja Bapak Ibu. Ya. Iya. Tidak ada Bapak Ibu? Ya, baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya rasa cukup pembelajaran kita di sinkronus kedua agenda pertama ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kesalahan, ada kekeliruan saya selama memfasilitasi pembelajaran agenda 1. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Yang belum mengumpulkan tugas diharapkan dikumpulkan, karena itu nanti akan menjadi catatan untuk menjadi laporan kami ke tutor selaku tutor ke panitia. Ya, oke. Pesan saya Bapak Ibu sama seperti yang kemarin dan ini berlaku untuk besok-besok juga. Kalau misalnya Bapak Ibu diberikan tugas, jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Don't think too much about right or wrong. Ya, pokoknya yang penting kumpulkan saja dulu ya. Iya. Karena filosofi kita tidak ada yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Jangan maaf ya. Ya. Iya. Terima kasih Pak Ariel. Saja. Iya. Oke. Yang belum silakan dikumpulkan. Ya. Oke. Nanti kan masih ada limit waktunya hari ini kan. Demikian Bapak Ibu pembelajaran kita di agenda pertama. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi nanti di agenda keempat. Nanti bisa lihat schedule-nya kapan agenda keempat. Yang jelas agenda keempat itu setelah agenda ketiga ya. Nggak mungkin setelah agenda kedua langsung agenda keempat kan. Iya. Iya Pak Ariel. Ketemu lagi di agenda keempat. Terima kasih Coach. Ya, terima kasih banyak Pak Ariel. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye-bye. Sampai jumpa kembali kita. Bye. Bye dong. Siap Coach.